Welcome to BCW Production. Sharing together. Apa bang? Kalau sekarang sih kesibukannya lebih tepatnya menyibukkan diri sendiri ya, gitu. paling paling ya fokus tetap kayak lebih sering lebih aware ke diri sendiri gitu kan, karena even kita tahu sekarang lagi pandemik di mana-mana, jadi kita lebih aware dengan kesehatan itu penting banget gitu. Jadi lebih fokusnya tuh ke kesehatan. Kalau misalnya memang bener-bener pengen keluar atau gimana pun itu ya harus tetap dengan protokol kesehatan. Jadi itu sekarang itu lebih kayak aware. Jadi sering yang dulunya tuh nggak pernah olahraga sama sekali, ya sekarang minimal kayak ya at least seminggu itu 3 kali gitu. Where are you now? Uh, Sekarang abang lagi di Jakarta ya, by the way sekarang lagi di Jakarta. Dan lagi liburan sih, cuma sebenarnya tuh pengen ngelanjutin studi, cuma karena pendidikan sekarang juga lagi ada beberapa hal, jadi Lagi banyak kayaknya kendala lah, lagi banyak tantangan gitu kan. jadi kayaknya jadi ya diundur kali gitu. Di Jakarta mana ya bang? Barat, Timur? Oh, Jakarta Pusat, Oh Jakarta Pusat, Kemayoran ya? deket Kemayoran. Minggu banyak tuh orang naik sepeda. Apa ikut juga? Kalau kemarin sih nggak naik sepeda, cuma kemarin lari ke GBK, sore ke GBK. Oh, tapi tadi malam itu, ya story itu di GBK bukan ya? Iya, tadi tuh sorenya tuh ke GBK, bener-bener kayak lari bener, cuma nggak sempet nge-record karena lowbat gitu. Dan malam itu jadi ngulang lagi karena malam kan lagi jalan sama teman, jadi juga deket dari GBK, jadi ya udah malam-malam ke GBK lagi gitu karena juga berhubung tadi sorenya nggak bikin story, ya udah jadi malam bikin story. Oh iya. Lebih enjoy malam atau pagi bang? Kalau olahraga gitu? Kalau olahraga sih sebenarnya sih lebih enjoy pagi, cuma ya you know lah kalau anak kosan itu bangun pagi agak susah kan gitu. Jadi kalau udah jam 9 baru bangun kan kita pasti keluar rumah tuh jam 10 atau jam 11 itu udah nggak enak lagi gitu. Jadi tujuannya sore atau malam gitu. Bener-bener. Tapi lebih ramai pagi atau malam bang? Kalau di situ? Kalau di GBK sih sebenarnya lebih rame malam. Oh, lebih malam. Malam lebih. Itu Iya, cuma kalau personal atau bareng keluarga tuh di situ banyak orang. itu lebih kayak orang emang bener-bener mau olahraga gitu. Jadi ada kayak teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya kita berdua, bertiga, berempat gitu. Kalau untuk family time di sana agak sedikit sih gitu, karena memang di sana kan nggak boleh ibaratnya. Kan kalau sama bareng keluarga, sama family kan itu biasanya kita pasti kayak nongkrong atau duduk santai gitu kan ya. Lagi anak kecil ada kan? Gitu. Jadi kalau di sana agak kurang, paling sama teman yang benar-benar kita mau jogging atau kita lari, benar-benar cari keringat di sana. Benar-benar. Jadi sekarang stagnan di Jakarta. Iya, untuk sementara waktu di Jakarta dulu gitu ya. Nggak tahu deh kapan baliknya ke Jambi. Oh, Kalau karena mau balik sih, kapan? Bulan depan, Bang? Belum tahu. ya maybe bulan depan kali. Soalnya juga lama-lama di sini juga ngapain kan gitu. Semuanya juga kebatas. Malam juga jam waktu malam juga kebatas. Cuma ada beberapa tempat doang sih yang nggak terjamah sama Satpol PP yang bisa keluar gitu. Kalau daerah kerumunan gede kayak mall atau segala macam, kafe-kafe itu jam 8, at least jam 9 pasti udah ditutup. Bang, itu gimana perasaan Abang? Pasti ada dengar kayak suara ambulans itu. Pasti banyak. Iya, jadi banyak banget. Jadi dalam kayak kalau lagi keluar ya. Jadi kalau di kos, kalau lagi di dalam itu agak nggak kedengeran di luar itu suara ambulans apa. Tapi kalau lagi keluar gitu ke depan, itu suara ambulans itu kan jadi kan kosan bisa lihat dari rooftop ya, dari balkonnya itu. Jadi kalau ngeliat itu jadi ada persimpangan gitu. Jadi kayak dalam 5 menit itu ada ambulans yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus gitu. Jadi bener-bener kayak ambulans itu udah kayak pick up Shopee gitu loh. Jadi kayak pick up pedisi gitu. Udah sering banget lewat. Setiap hari pasti ada setiap hari. Jangankan setiap hari ya, dalam 2 jam itu pasti ada yang lewat. Bolak-balik tuh. Iya, bolak-balik. Jadi kan kita nggak tahu ya, entah ambulans itu entah
dia masih dirawat, entah dia udah meninggal atau gimana gitu. Pokoknya tapi kita dengar ambulans itu rame mulu gitu. Jadi kalau di sini kan ambulans lewat itu kan jalannya macet parah. Jadi pasti banyak jadwal gitu. Jadi kayak para Gojek, itu ojol-ojol itu pada bantuin untuk mensterilkan tempat gitu. Jadi, kalau misalnya cuma ambulansnya sendiri itu nggak bisa lewat. Jadi makanya para ojol itu ngebantu untuk ambulans itu lewat gitu. Jadi tuh pasti berisik banget kan, ojol juga klakson gitu. Benar. Coba abang kalau bisa sebut satu kata, who are you? Yang menggambarkan diri abang. Satu kata. Amazing. What? Apa? Tadi who are you ya? Amazing. Amazing. Yes. Right. What's your dream in the future after this pandemic or in the pandemic? Jadi my dream, your vision. Jadi my dreams itu pastinya banyak banget. Jadi ada beberapa project sebenarnya tuh yang benar-benar kayak bukan keganggu lagi ya, benar-benar kayak jadi batal plan-nya itu gara-gara pandemi gitu. Jadi sebenarnya di 2020 kemarin sebenarnya pengen ke Australia. Jadi sebenarnya bukan pengen sih. Jadi ada program pertukaran pelajar gitu dari Provinsi Jambi. Jadi waktu itu ada seleksi waktu itu dari magang dan perusahaan yang bergerak di bidang BUMN. Salah satu BUMN. Ya, jadi kayak ada rekomendasi gitu dan waktu itu ikut seleksi dan alhamdulillah kepilih jadi 3 perwakilan untuk ke Australia. Jadi kita tuh ada Australia, Singapura sama Philippines atau Thailand ya gitu. Pokoknya antara Philippines Thailand. Nah, kebetulan Abang waktu itu ke Australia gitu. Tapi gara-gara ada pandemik ini dia diundur. Jadi awalnya itu sebenarnya diundur dulu sampai bulan depan. Bulan depannya lagi. Terus sampai kayak sekarang tiba-tiba kayak flat aja gitu. Udah kayak hilang kabar dan akhirnya sampai Abang udah lulus kuliah gitu. Jadi persyaratan untuk pertukaran itu kan ya namanya pertukaran mahasiswa ya. Pasti syaratnya harus mahasiswa. Nah, sekarang kan Abang satunya nggak mahasiswa lagi. Jadi ya ujung-ujungnya berarti ya secara nggak langsung loss gitu. Itu dari Indonesia ya? Tiga orang wakili Indonesia. Oh ya, wakil Indonesia. Tapi sebenarnya itu provinsi sih. Ya, jadi provinsi gitu. Jadi kalau dari provinsi itu 3 orang. Kalau dari Indonesia, Bang kurang paham. Pokoknya ada juga banyak sebenarnya. Bukan 3 orang doang. Kalau dari seluruh Indonesia ini 3 orang hanya dari provinsi Jambi gitu. Tapi itu kan gimana ya? Nggak harus stay safe banget tuh protokol gitu. Kan iya, baru lockdown. Iya benar. Ini kan emang lockdown banget kan, gila-gilaan dia kan bukan tutup lockdown, terkadang bisa masuk ke Indonesia kayak gitu. Kemarin sih sempat sebenarnya kayak mau pihak kampus pasti kayak berupaya untuk gimana ini mahasiswa bisa berangkat gitu kan dan bisa benar-benar ngelanjutin di sana gitu. Tapi ada problem di antara perusahaan dari Indonesia dan yang di Australia itu, mereka kayak khawatir nanti pas sampai di sana itu si anak ini nggak optimal gitu loh dapat kerjaan gitu, karena kan nanti perusahaan WFH atau segala macam gitu kan, sedangkan kita kan di sana kan nanti maunya kan dapat ilmu magang selama kurang lebih 7 bulan nanti di sana plan-nya. Nah pasti kan pengennya dapat ilmu gitu, takutnya nanti malah nggak dapat ilmu karena ada kejadian yang waktu itu di Singapura. Jadi ada dari Palembang Sumatera Selatan waktu itu dia berhasil berangkat ke Singapura, sampai di Singapura itu cuma 2 minggu optimal di kantor, kemudian itu dia seterusnya itu selama 2 minggu WFH di pos, ujungnya dia dibalikin ke Palembang gitu, karena nggak dapat kerjaan gitu. Oh berarti memang secara secara pendidikan memang Indonesia tuh termasuk bisa dikatakan kurang ya. Iya, benar. Oh, berarti takutnya kayak nggak telap gitu ya, Bang? Kayak dari sisi Indonesia tuh nggak telap ngikutin pelajaran di situ, makanya back to Indonesia again. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau itu tuh sebenarnya kita nggak bisa nyalain ke individunya juga ya sebenarnya gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke standar dari
pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Karena jangankan antara Indonesia dan luar negeri gitu, antara kabupaten dan kota pun pasti itu standar dari sekolahnya beda banget ya nggak sih gitu. Oh, itu Jadi beda. ibarat Benar. jadi dia mau juara kelas pun di kabupaten, ketika dia ke kota itu belum tentu dia jadi juara kelas. Nah itu secara tidak langsung itu menandakan gambaran dari pendidikannya di Indonesia gitu. Jadi sama-sama di Indonesia aja tuh udah beda banget kelas dari pendidikannya, apalagi Indonesia maupun sama luar negeri, apalagi ya even itu Singapura yang kita tahu itu gimana orang-orang Singapura gitu. Orang Singapura mah nggak ada yang waktunya rebahan, santai, mager-mageran tuh nggak ada. Kalau Indonesia Itu kan makanya udah negara-negara termaju di Asia Tenggara tuh. ya exactly. Jadi ya you know lah Singapura seperti apa gitu. But I want to ask you some question. Ini bentar abang nih. Are you believe belajar di luar kelas itu lebih penting daripada belajar di dalam kelas? Menurut abang ya? Ah, ah. Kalau menurut abang 50-50 sih sebenarnya. Iya gitu. Karena kita uh, kita nggak juga bisa menutup kepala, menutup kuping kita juga. Pelajaran di dalam kelas itu juga wajib banget ya. Karena karena sepintar-pintarnya kita, sepintar-pintarnya itu manusia, pelajar sekalipun, pasti kita selalu membutuhkan sosok guru yang membimbing kita gitu. Ya nggak sih gitu. Nggak mungkin anak-anak sejenis apapun, bahkan Albert Einstein pun nggak mungkin tiba-tiba dia lahir, dia langsung tahu A, B, C, D, E. Pasti ada guru yang mengajari gitu. Jadi kita nggak bisa lupa. Jadi kita kan biasanya manusia tuh suka lupa ketika kita udah pintar nih, kayak kita udah SD SMP kita pintar, jadi SMA kita kayak membuat statement gue nggak butuh guru lagi, gue belajar di luar kelas bisa gitu, atau belajar tanpa dari bangku sekolah pun gue bisa gitu. Kita nggak boleh seperti itu gitu, tapi juga nggak menutup kemungkinan belajar itu tidak hanya di bangku sekolah gitu. Jadi banyak banget teman-teman kayak di luar sana yang memiliki keterbatasan untuk mencicipi dunia pendidikan di bangku sekolah atau segala macam, itu juga mereka bisa gitu. Dan kayak pelajaran moral itu lebih banyak sering kita dapatkan di luar gitu. Jadi di luar kelas itu sering banget kita melihat dari lingkungan sendiri gitu. Jadi kayak contohnya abang pribadi kayak belajar kepercayaan diri dan segala macam itu didapatkan di luar kelas gitu. Nggak ada pelajaran di sekolah itu yang membuat kita benar-benar kayak kita bisa jadi percaya diri banget, kita menghilangkan rasa insecure, itu kita nggak expert karena kita nggak langsung turun langsung ke lapangan gitu. Kalau di luar kelas kita bisa langsung terjun, ibaratnya kayak kita diceburin dalam kolam renang, nggak bisa berenang kita harus berusaha sendiri gitu. Jadi 50-50 sih sebenarnya gitu. Abang juga ya kalau misalnya nggak belajar di dalam kelas pasti nggak dapat title sarjana gitu ya nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak belajar di luar kelas, kita nggak bertemu banyak orang, kita nggak main organisasi, kita juga ya ibarat kayak katak dalam tempurung gitu. Benar-benar. But Mm-mm. bukan berarti kita merendahkan pendidikan ya, bukan ya. Bukan. Tapi No. kan itu balik lagi ke individu kita, seberapa cukup mindset atau pengetahuan kita tuh terhadap pendidikan dan juga entah itu dalam kelas ataupun di luar kelas. Makanya kemarin ada tuh Bang, apa ada lihat story aku ya, yang aku rekam itu yang podcastnya Pak Jokowi sama Bang Nadiem. Ada lihat. Itu benar sih. Tapi bukan berarti kita langsung menghindar nih sama pendidikan, bukan. Berarti Iya. kita harus lebih kayak pinter-pinter dalam mengambil ilmu lah Bang ya. Sekarang pandemi Iya, kan benar. buat apa ya? Kan ada tuh yang salah satu siswa yang angkat bilang Google lebih pintar daripada guru ya katanya. Iya, pintar di guru itu statement yang nggak bagus sih sebenarnya gitu kan. Ya nggak. Kita nggak bisa ngelupain sosok guru. Guru tuh beda gitu. Aura yang mereka transfer ke kita itu beda sama Google gitu. Kalau Google kita belajar sendiri, segala sendiri. Ya kalau misalnya kita paham yang diberi Google. Karena kita balik lagi ke individu itu nggak semuanya tuh bisa memahami semua mentah-mentah yang dari Google gitu. Sedangkan kalau kita pakai guru atau even kita homeschooling lah gitu kan, private di rumah, pasti guru tuh yang dia tuh kayak kalau ada informasi kan dunia pendidikan pasti update terus ya setiap tahunnya itu pasti selalu gitu. Jadi
guru notabene-nya pasti mereka harus mengupgrade diri mereka juga. Jadi ketika ada informasi terbaru, itu guru itu pusing duluan gitu. Jadi ketika mereka tahu, mereka paham, itu baru mereka transfer ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita di Google, ya alhamdulillah kalau misalnya kita benar-benar paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak connect atau kita nggak paham apa yang dikasih tahu gitu, makin bingung gitu. Benar. Iya. Malahan gara-gara pandemi ini mengguncang semua ya Bang ya. Iya benar. Semuanya. Benar. Dari perekonomian, kesehatan, segala itu dunia terhambat semua. How about your activity? Gimana nih Bang? Selain liburan, setiap hari keluar tuh pasti, Abang? Setiap hari ya keluar pasti keluar. Even Kan ada kalau iya makan, terus kadang karena di sini juga banyak temen gitu, banyak temen yang dari Jambi juga, ada teman-teman yang emang kenal di Jakarta juga, jadi kadang kita nongkrong bareng, ngopi-ngopi daripada boring di kosan gitu, pasti kita keluar gitu. Dan kadang kita ngebicarain hal-hal positif juga sih, kadang kayak gimana nih plan kedepannya apa gitu. Pokoknya lebih cari banyakin aktivitas sih, tapi aktivitas yang bersifat positif gitu. I want to know how your reaction, gimana nih reaksi Abang ketika nih aku ngakak nih Bang, ya kemarin ya Abang post tuh. Nah, ada nih akun fake nih aku. Oh iya gitu. Aku kira siapa nih kan? Aku kira biasa katanya oh iya akun fake ya nih, kira orang beneran. Pak, dia kan atau nge-DM beneran? Mention di komen itu. Banyak teman abang itu hampir rata-rata yang sering komen. Jadi kan Gili kan lumayan aktif ya komen di IG abang gitu. Jadi dia replay komenan gitu. Dia ya I didn't know apa tujuan dia gitu. But ya kesel sih pasti ya. Cuma lebih what? Gue tuh bukan artis guys gitu, jadi tuh nggak perlu ada haters gitu. Dan sebenarnya percuma gitu, lu mau sembunyi di balik akun fake pun kita pasti tahu kan, karena notabene kita bukan public figure yang sekelas artis, jadi pasti kita bakalan kayak 1-2 orang yang nggak suka kita, tiba-tiba ada akun fake yang nge-DM dan segala macam, pasti kita langsung tertuju ke dia nggak sih gitu logikanya gitu. Karena kita bukan figure yang sekelas artis yang siapapun nggak kenal kita gitu. Ini kita paling ruang lingkup kita tuh ya siapa sih itu doang gitu. Dan kita gue lagi posnya sama Billy gitu. 3 hari kemudian tiba-tiba ada akun fake yang nge-DM segala macam. Ketawa sih sebenarnya, cuma iya bener aku juga gitu Bang. Ketawa juga kadang. Ya. How about your good responsibility? Gimana respon yang positif apa terhadap itu? Respon positif apa ya? Paling sebenarnya kayak lebih itu sebenarnya jadi kayak introspeksi diri juga ke abang sendiri gitu. Dan kita pasti kayak ngerasa kita tuh udah ngelakuin atau kita udah kayak memberikan 15 detik kita di story itu nggak ada yang salah menurut kita gini gitu kan. Tapi setelah adanya kejadian itu kita kayak ngerasa berarti gue harus lebih hati-hati dalam bikin story. Ternyata story gue yang menurut gue bagus, menurut gue baik, itu ternyata membuat orang lain itu tidak senang dengan itu. Tapi balik lagi sebenarnya balik lagi ke ini hidup kita, this is my life gitu. Jadi itu nggak perlu ada orang yang ngatur apapun selagi yang kita jalani itu hal positif dan tidak merugikan orang lain gitu. Ya why not gitu. Jadi itu boleh kita mendengarkan celotehan atau kritikan dari orang lain, tetapi jangan sampai kritikan dan celotehan orang lain itu merubah hidup kita gitu. Jadi kalau prinsip abang, gue mau berubah itu karena gue sendiri, bukan karena siapapun gitu. Bukan karena gara-gara dikomentarin misalnya gini kan, jadi abang tuh ada dikomentarin gara-gara kayak abang tuh story waktu itu gini abang makan sumpit. Jadi abang itu lagi pakai sumpit ya makannya. Kebetulan lagi story gitu. Jadi dia kayak menghina abang lagi kayak makan pakai sumpit, kayak ngatain abang segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau abang kayak insecure kayak gue nggak berani lagi upload pakai sumpit gitu nggak sih? Iya
kayak aduh ntar gue dibully lagi gitu. Ya tapi sebenarnya balik lagi, abang upload story itu bukan buat pamer-pamer makan makan pakai sumpit anjir, ya nggak sih logikanya gitu. Ya gue emang bener-bener kayak lagi makan aja gitu, dan niatan mau posting itu tuh bukan niatan mau pamer gitu. Jadi itu balik lagi kan ke kitanya yang tahu, kita yang posting, dan tujuan buat apa kita posting kan cuma kita dan Tuhan yang tahu gitu. So kalau mereka nganggapin apa ya terserah gitu, karena kita cuma punya dua tangan, satu mulut, dua mata. Kita nggak bisa untuk nutup semua mulut orang gitu. Jadi tangan yang diberi Tuhan ini kita cuma bisa untuk nutup kuping gitu. Jadi ya, I don't care about that. I agree with you. Ya kan, bener nggak sih? Kita kalau dengerin omongan orang tuh nggak ada habisnya gitu. Itu banyak banget akun fake yang nge-DM abang. Tapi tuh kemarin itu karena lagi jujur, karena lagi nggak ada kerjaan. Jadi abang balas. Awalnya tuh abang balas positif ya. Jadi aku kayak gini, abang balas, hi babe, bilang gitu kan. Abang bilang gitu, hi babe gitu. Kabar gitu. Thank you ya udah perhatiin aku gitu. Tiba-tiba panjang dia chat gitu. Iya, jadi karena waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga, jadi ya udah kepancing nih kan, aduh yaudah deh gue balesin gitu. Sampai abang voice note loh, terus abang ngajak video call nggak diangkat gitu. Terus sampai teman-teman abang, salah satunya Billy, terus yang lain-lain juga pada di-mention, langsung ngechat abang kan di WA, ini siapa sih gitu. Sampai anak-anak dari Duta Inklusi itu juga pada di-follow sama dia. Terus abang bilang, report langsung akun itu, abang bilang gitu. Karena ini nggak tahu ya bang, secara aku personal sih kalau misalnya ada orang suka sama aku tuh lebih mending langsung ngomong berdua gitu ya bang ya, entah itu chat personal ataupun kalau misalnya ada waktu nih ataupun waktunya ketemu nih, yang ngomong pribadi face to face gini, entah itu online ataupun secara offline gitu, itu kan lebih enjoy. Iya benar. Kalau misalnya di publik gitu, kalau apalagi di media sosial tuh cemen banget ya gitu bang ya. Iya, abang juga kayak, aduh kenapa nih orang gitu, padahal gue nggak pernah bikin salah sama orang gitu. Abang tuh ya tipikal emang anaknya rame, tapi abang tuh yang bodoh amat sama urusan orang gitu. Karena kayak ngapain nggak sih gitu kita nyampein hidup kita tuh untuk mikirin orang gitu. Abang tuh intinya abang tuh nggak pernah nyentil kalau nggak disentil duluan gitu. Dan dan abang itu bukan tipikal orang yang abang suka banget update story ya. Jadi tuh hampir semua aktivitas abang tuh abang post di story gitu. Karena kalau abang nggak upload juga, itu tuh kayak teman-teman Instagram tuh pada nanyain, lah lu sakit ya gitu, kok nggak upload story? Gue tuh suka liatin story lu yang ya gajes segala macem kayak gitu nggak sih gitu kan. Jadi ya seneng kan, siapa sih nggak seneng kalau ditanyain gitu kemana gitu, kok nggak update story gitu. Terus ya udah gitu, kalau misalnya ada yang nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu, karena yang penting nggak bisa kita buat semua orang senang sama kita bang ya. iya, yang penting enjoy my life, enjoy your life, pokoknya tuh ya hidup ini cuma sekali, jadi kita nikmatin, ya nggak sih? Bener banget iya. Kan kita itu kan bukan karena orang mau ngomong apa gitu. Bener banget. Sampai juga ini aku pernah sih bang ya, di salah satu bidang aku push nian di bidang itu, dan juga sampai nggak ada tujuan itu bang, jadi cuma fokus bidang itu aja, nggak tahu nih ke depan gara-gara corona. Nah jadi tahu masa depan nanti gimana, oh gini ya, gimana ya, Tuhan ngomong ya udah cukup selesai sampai sini aja bidang kamu harus bidang lain gitu. Iya bener, abang pernah juga sih kayak awalnya kita fokus nggak sih pada satu bidang, karena kita pada satu bidang itu bukan karena alasan, cuma karena kita pengen benar-benar kayak maksimal di bidang itu, niat kita seperti itu kan gitu. Tapi ya bener-bener ya syukur kalau abang pribadi sih pernah kita fokus pada satu bidang, kayak kebetulan banget kan rezeki itu ya, nggak tahu sih kalau abang itu, kalau misalnya kita lagi ada rezeki satu, tiba-tiba tuh datang semua rezeki kiri kanan nggak sih gitu, banyak banget kayak ada tawaran ini, kayak aduh pada gue udah ngambil si A, B, C, D, E-nya ada gitu loh gitu. Tapi kalau kita lagi nggak ada, itu emang bener-bener nggak ada banget. Jadi waktu itu pernah kayak ada satu A gitu, abang ngambil fokus ke A, tiba-tiba B, C, D, E datang. Tapi karena bener-bener mau fokus ke A, jadi B, C, D, E ini kita pinggirkan dulu, jadi fokus ke A. Tiba-tiba pas si A ini kayak nggak sesuai ekspektasi gitu kan.
sesuai ekspektasi ya pasti kita kecewa gitu. Aduh kayak jadi mikir kayaknya ini tuh kemarin yang BCDE datang itu seharusnya jangan langsung aku tolak mentah-mentah gitu. Bisa aku pikirkan gimana atau bisa aku selingin gitu. Jadi kayak lebih mengajarkan jangan cuma fokus pada satu bidang gitu. Bukan kita nggak fokus satu bidang ini bukannya kita nggak menghargai bidang itu. Bukannya kita nggak expert ke satu bidang itu. Cuma kita mengantisipasi itu makanya harus ada plan B dan plan C gitu. Jadi jangan satu plan gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya satu plan itu gagal, kita bisa mengatasi hal tersebut itu dengan hal positif nggak apa-apa. Tapi takutnya kita malah down. Ya nggak sih gitu. Karena kita nggak tahu kan mental seseorang itu gimana gitu. Jadi kalau ketika mental orang itu lagi nggak bagus, tiba-tiba hal yang dari dulu dia cita-citakan, tiba-tiba nggak tercapai, kan kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia, sama mereka, dan sama siapapun. Iya, benar-benar. Sampai-sampai kita lupa nih bangunan kita nggak pernah kita bangun sendiri. Iya benar. Benar ya. Aku pernah lihat tuh kadang-kadang kalau misalnya ada waktu sih, kalau waktu memang free banget gitu, aku kadang scroll, aku lihat, oh iya ada juga benar. Ada quotes juga. Kayak itu sekarang banyak banget di Instagram itu quotes Iya. yang membangun banget ya. Kalau tidak ada corona mungkin tidak ada quotes juga. Iya, iya. Moto hidup abang gimana bang? Entah itu satu kalimat, boleh abang share gitu, yang menjadi motivasi untuk support diri abang bisa tular nih kepada para penonton. Boleh. Kak, jadi kalau motivasi hidup abang tuh atau moto tuh sebenarnya simpel. Jadi yang selalu abang ingat dari dulu. Jadi ini motivasi sebenarnya motivasi dari salah satu senior abang. Jadi jangan pernah katakan aku tidak bisa, tetapi aku akan mencoba semua itu gitu. Jadi hal itu simpel banget gitu. Cuma itu tuh kayak lebih memotivasi kita. Jadi ketika kita ingin ikut A, B, C, kan banyak tuh orang bilang, lu yakin mau ikut itu? Emang lu bisa? Atau diri kita sendiri tuh ngomong gitu kan, kayaknya gue nggak bisa deh ikut itu gitu. Pokoknya gitu. Jadi balik lagi jangan katakan aku tidak bisa gitu. Tapi semuanya aku akan mencoba karena hidup cuma satu kali, so enjoy your life gitu. Jadi ketika kita apapun itu impian kita atau semuanya my dream, my harapan kita gitu. Jadi coba semua gitu. Jadi jangan fokus satu bidang A, B, C, D, E itu dicoba semua karena kita namanya hidup kita nggak tahu. Entah kadang kita berkarir sesuai passion kita ataupun enggak gitu. Karena banyak banget pengusaha entrepreneur di luar sana tuh sebenarnya itu bukan passion mereka jadi entrepreneur, jadi pebisnis sebenarnya. Tapi keberuntungan laki mereka itu adanya di situ. Jadi kita nggak ada yang tahu. So makanya gimana kita mau sukses, mau berhasil kalau kita tuh nggak pernah mencoba, ya nggak sih? Kalau gagal itu mah biasa. Bener banget. Gagal dalam soalnya nggak ada pintu Doraemon. Bener. Nggak ada pintu Doraemon, bener banget itu. Kalau ada pintu Doraemon mau aku bang. Iya bener. Kalau ada pintu Doraemon kita bisa tahu kan, oh takdir kita di mana gitu, ya nggak sih gitu. Iya, jadi kita salah kemarin di sini, kita mau perbaiki langsung nih. Gitu, ini nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar kita sendiri yang cari tahu takdir kita di mana, cari tahu passion kita di mana, cari tahu kesuksesan kita itu di mana. Gitu. Benar banget. Karena sama juga kalau kita mau belajar berenang nih bang ya. Kalau kita cuma baca buku, cuma praktiki di darat, kalau nggak pernah cemplung ke air ya nggak pernah bisa berenang. Iya, it's nothing gitu kan. Jadi kalau teori, kebanyakan teori juga nggak bagus gitu. Jadi kita harus perlu juga praktek gitu. Terus kalau cuma terlalu banyak praktek tapi nggak diiringi dengan teori, itu sama juga dengan bohong gitu. Nah, itu salah fatal gitu. sih. Salah fatal bisa. Iya, jadi semuanya itu harus balance gitu. Jadi hidup kita itu harus balance antara kesenangan, kenikmatan, kesedihan itu harus balance gitu. Jangan terlalu ada yang over, jadi jangan ada yang terlalu tinggi banget mendominasi, itu nggak boleh gitu. Suatu saat percaya deh kalau ada yang mendominasi dalam diri kita, entah itu kesombongan atau apapun itu, pasti itu bakalnya baliknya ke kita sendiri. Itu bakal menyusahkan kita sendiri gitu. Jadi semua itu harus balance. Ya walaupun kita tahu ya manusia itu pasti nggak ada yang sempurna, tapi bagaimana kita cara untuk menyempurnakan diri dan kita itu memperbaiki diri gitu. Makanya kita harus
sering-sering buka buku, belajar hal positif. Jadi dari pengalaman dan dari semua itu kita bisa memperbaiki diri. Oh, ternyata aku pada tahun lalu itu seperti itu, gagal karena alasannya seperti itu. Kayak gitu. What's the big fail? Can you share to us in your life? Apa kesalahan besar abang nih, yang abang jadi pelajaran hidup yang paling berharga banget? Jadi kesalahan hidup abang dulu sih ya, dulu ketika abang belum seperti sekarang, itu abang tidak cinta dengan diri abang sendiri dulu. Waktu zaman, jadi waktu zaman SMA abang terlalu meremehkan gitu. Padahal orang itu yakin abang bisa, tapi abang nggak pede. Jadi pernah waktu itu, kan abang suka nyanyi ya, emang dari dulu, emang dari kecil emang suka nyanyi gitu. Sempat les musik juga. Terus pas sampai SMA kita kayak ada pemilihan gitu untuk mewakilin sekolah ke tingkat kabupaten atau Seleksi kota bang gitu. Seleksi ya? Iya, seleksi. Jadi kayak dari kelas itu kayak ngajukan gitu, oh Gilang gitu. Terus abang kayak ya udah pasti pengen kan, oh yaudah Gilang pengen menang nih. Oh pas sampai di aula gitu bersatu, tiba-tiba kayak ngelihat tuh, padahal abang nggak ngelihat suaranya, abang ngelihat kayak mereka tuh posturnya tuh lebih tinggi. Padahal itu bukan ajang model, itu ajang nyanyi. Terus kayak abang ngerasa, kok orang ini keren banget nggak sih gitu kan daripada aku gitu kan. Terus kayak aduh kayaknya aku kalah fisik deh, kayaknya aku nggak bakal kepilih, pasti bapak gurunya dan ibu guru tuh milih yang cakep kayak gitu kan. Nah sebenarnya hal yang seperti itu tuh nggak bagus gitu, jadi itu bakal kayak ngebuat mindset kita itu bakal kayak, jadi otak kita tuh secara tidak langsung kita jadi nggak, buat kita jadi nggak maksimal untuk menampilkan yang terbaik gitu. Jadi itu sih kesalahan terbesar abang dulu. Kenapa waktu zaman SMA, waktu zaman sekolah dulu aku nggak sepede sekarang lah intinya gitu ya. Tapi balik lagi namanya itu pelajaran kan gitu, namanya hidup ya, nggak masalah gitu sebenarnya kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan pada masa lalu, itu nggak masalah. Yang terpenting gimana sekarang itu kita bisa merubah gitu ya, istilahnya kayak sekarang orang ngomongnya glow up nggak sih gitu Masa depannya, kan. masa depannya masih kita bisa atur tuh. Ya, ya benar. Jadi kita harus belajar dari kesalahan gitu. Nggak salah juga kalau kita punya kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu. Gitu sih. Kalau yang kesalahan terbesar sih itu gitu. Karena abang selalu meremehkan diri abang gitu. Abang nggak yakin dengan kemampuan yang abang punya gitu. Padahal sempat guru abang tuh bilang, Gilang Pak, suara kamu tuh bagus gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi sampai abang tuh mau ngeluarin, kan kita dites gitu nggak sih di aula. Jadi abang tuh kayak kecil banget ngeluarin suara gitu. Jadi baru di awalnya doang, abang tuh udah kecil banget. Abang deg-degan banget kan. Terus sampai jadi pernah waktu itu abang dulu tuh orangnya nggak pedean banget. Jadi waktu abang nyanyi, jadi kan waktu itu abang nyanyi lagu pop. Nah terus salah satu guru ngomong kayak gini, emang Gilang bisa nyanyi lagu pop, kan dia bisanya nyanyi lagu dangdut, dibilang kayak gitu kan. Padahal pada saat itu abang tuh memang nggak pernah sama sekali tuh nyanyi lagu dangdut. Abang belum pernah. Kalau sekarang kan emang kayak dangdut, abang udah kayak lebih fokus ke dangdut ya kalau sekarang. Tapi Lebih kalau enjoy dulu kayak frekuensi itu. kalau lebih enjoy ke dangdut. Kalau dulu tuh belum gitu, belum. Bang bener-bener kayak ke pop, dan kayak abang suka pop, seriosa dan segala macam dulu gitu, karena abang ngerasa suara abang dulu lebih cocoknya di pop gitu. Tapi pada saat itu tiba-tiba ada satu guru nyeletuk seperti itu gitu, Gilang mah nggak cocok di lagu pop. Jadi waktu itu mau SL2SN, Gilang mah nggak cocok lagu pop gitu kan, bawain lagu simfoni. Dia tuh cocoknya nyanyi lagu dangdut gitu, nyanyi lagu daerah kayak gitu kan. Itu langsung down dong kepikiran gitu. Tapi untung syukurnya waktu itu masih kepilih untuk mewakili SMA di kabupaten gitu. Tapi itu yang nggak jadi beban. Kalau sekarang mah bodo amat, orang mau ngomongin Gilang tuh nggak cocok lagu dangdut, cocoknya pop, nggak cocok di jazz, cocoknya di ini di dangdut segala macam, bodo amat gitu. Yang penting gue enjoy ngelakuin itu gitu. Dan banyak juga karena gini ya, bener balik lagi, itu nggak semua orang bisa suka sama kita gitu. Tapi jangan gara-gara satu orang yang nggak suka sama kita jadi down. Banyak banget di luar sana tuh orangnya masih support kita gitu. Cuma terkadang orang yang support kita tuh kadang mereka nggak langsung mengucapkan gitu loh gitu. Kayak cuma 10% doang gitu. Kayak misalnya kayak si Billy itu kayak appreciate banget sama prestasi yang abang punya gitu. Tapi tuh kayak nggak langsung komen. Paling kayak cuma, wah keren ya Bang Gilang gitu. Tapi nggak langsung chat, Bang Gilang keren banget, itu jarang. Ada sih, cuma jarang gitu. Tapi kalau akun fake atau orang yang nggak suka, pasti langsung komen. Mereka tuh nggak dalam hati langsung, ih jelek banget, pantesan kalah. Ya nggak sih gitu.
Gitu. Sebenarnya tuh banyak yang suka Iya, sama iya, kita, bener. cuma mereka kadang kadang malu untuk ngechat, kadang merasa mikir nggak perlulah ini gue chat gitu, ntar dikira gue SKSD sama dia gitu. Padahal tuh banyak kayak wow ternyata Juli sekarang keren ya gitu kan, hebat ya, tapi nggak langsung chat gitu gitu. Makanya kalau abang ya, kalau lagi buka Instagram itu kadang abang suka banget kayak memberi reaction positif ke orang-orang gitu, karena abang ngerasa ketika aku disemangatin itu kayak vibes positifnya itu sampai banget nggak sih gitu. Kita ngerasa kita nggak dibayar, nggak di apapun, tapi kalau kita diapresiasi dengan hal positive vibes, kita pasti wah itu rasanya kayak apa ya, kesenangan tersendiri dari tubuh kita gitu. Jadi kayak semuanya tuh jadi positif gitu. Oh iya, benar-benar. Oke. Oke, Bang. Thank you, Bang, for your time. Thank you so much. Oke, Bang. Bang, bentar, Bang. Aku pause dulu, Bang, ya. Ini nanti aku lanjut, Bang. Bentar, aku buka pintu dulu, Bang. Oke, udah, Bang. Thank you, Bang. Ada Thank you so much. saran khusus nggak, Bang, untuk para generasi milenial, terutama di bidang entah itu mereka bidang musik ataupun secara umum atau secara global? Oke, jadi kalau secara global kali ya, jadi kayak biar semua orang yang denger ini bisa lebih ngerasain. Jadi kalau pesan dari abang, jadi maksimalkanlah hidup kalian gitu. Jadi ketika kalian masih muda, itu coba segala hal. Jadi coba lakuin gitu. Jadi maupun itu tuh passion kalian ataupun tidak gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar kalian itu percaya deh, kalau kalian itu maksimal dalam melakukan kerjaan atau mengerti apapun, pasti nanti hasil yang kalian terima itu pasti langsung baik gitu. Karena nggak ada usaha itu yang mengkhianati hasil gitu. Nabur tua ya, Bang, ya. Ya kan? Nabur tua itu memang Iya, nyata ya. benar. Dan Gitu. juga Jadi terutama bagi para ini yang suka nyanyi nih, Bang, para singer, biar mentalnya nggak pecah gitu, Bang. oke, jadi kalau untuk kalian yang suka nyanyi ya, yang sama kayak aku suka di bidang musik gitu, jadi terus asah kemampuan kalian gitu. Jadi jangan pedulikan omongan buruk dari orang tentang kalian gitu. Jadi kalian harus bersikap bodoh amat. Jadi kalau kalian mau maju itu kalian harus terapkan dalam hati kalian itu bersikap bodoh amat gitu. Karena kalau kita kebanyakan dengerin omongan orang gitu, itu bukan hal positif yang kita dapatin. Itu pasti hal buruk yang bakal kita dapatkan gitu. Karena kejadian seperti aku pribadi, seperti abang, pernah terlalu banyak mendengarin saran orang, kritikan orang pengen nyanyi A, B, C, karena banyak kan orang itu yang pengennya si A, B, C, ujungnya kita kehilangan jati diri gitu. Ya nggak Ujungnya sih kita gitu. cuma jalan di tempat ya, Bang, ya, nggak ada ngelangkah. Nah, ujung-ujungnya kita stuck gitu. Sedangkan orang udah berlari ke depan, kita masih di sini karena kita sibuk bingungin, gue bagusnya di mana sih? Gue bagusnya kemana sih? Gitu kayak ini improve lagunya gitu kalau dinyanyi ya. Ini improve-nya gimana gitu, mikirin orang gitu. Karena orang bisa mikir kayaknya bagus di part awal di improve, di part kedua di improve gitu. Sedangkan kita tuh sendiri bingung mau dengerin yang mana ini itu kan nggak mungkin dimasukin semua, pasti kita nggak bisa juga gitu. Kita bingung, waktu terus berjalan, sedangkan orang udah berlari dan waktu udah mepet, ujungnya sampai pada final ya kita nanti jadinya nggak maksimal gitu. Oke, itu guys, dengar guys. Jadi mencoba segala hal dalam tanda kutip positif dan juga membangun, ya, Bang, ya. Iya benar. Ketika lagi muda kan masih muda gitu, jadi Banyak karena waktu hidup tuh. itu karena hidup itu nggak dua kali gitu, cuma satu kali. So ketika kalian yakin dan mampu untuk ngelakuin itu langsung gitu, jadi nggak usah ada kata ragu-ragu dalam diri kalian gitu. Oke. Thank you, Bang, for your time. Thank you so much, thank you juga Oke. udah yang di We want to podcastnya. meet you face to face in one day. Yes, finally after a long time gak sih? Baru kali ini ya, terkabul ya. Baru kali ini terkabul, dari waktu itu abang di Jakarta, balik Jambi, Jakarta lagi, baru bisa kita meet. Dan itu pun meetnya online ternyata. Benar. Oke. Oke, thank you guys. See you on the next episode. Goodbye.